Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacaramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Mohon izin yang sama-sama kita hormati Ibu dosen, Ibu Selvi Diana Melinda MPA, selaku dosen pengampu mata perkuliahan Public Speaking kelas D1. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Public Speaking. Peristiwa kelam, coba lupakan peristiwa senang, mari dikenang. Seperti pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri, Praja Muda, Anugerah Jaya Putra Saldi, NPP 340127. Praja Muda Siba Ziaul Aulia, NPP 340021. Praja Muda Lalu Irfan Zaukan Sabir, NPP 340087. Praja Muda Muhammad Fahad Al-Ghifari, NPP 340107. Praja Muda Ahmad Aulen Syahputra, NPP 340293. Praja Muda Esau Gideon Jitmau, NPP 340508. Kemudian adapun topik yang akan kami ambil yaitu mengenai program pemerintah menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Oleh karena itu, marilah kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas tentang sebuah visi besar yang telah menjadi impian bersama Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekedar slogan atau wacana, melainkan sebuah tujuan nyata, cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera tepat di usia 100 tahun kemerdekaannya. Apa itu Indonesia Emas 2045? Indonesia Emas 2045 adalah visi jangka panjang yang ingin kita capai sebagai bangsa. Ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya, pada tahun 2045, kita bercita-cita menjadi negara yang berdaya saing tinggi, adil makmur, serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul. Visi Indonesia Emas 2045 didasarkan pada 4 pilar utama pembangunan. Pilar-pilar ini merupakan fondasi bagi segala upaya kita dalam mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera di tahun 2045. Mari kita bahas satu persatu pilar tersebut. 1. Pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama dan yang paling fundamental adalah pembangunan sumber daya manusia. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 ini, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama keberhasilan sebuah bangsa. Tanpa SDM yang unggul, kita tidak akan mampu bersaing di tingkat internasional. Oleh karena itu, pemerintah sangat menekankan pada perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi dari pengembangan manusia Indonesia. Pemerintah telah menargetkan peningkatan pada akses pendidikan yang secara merata, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Upaya ini juga diiringi oleh dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, baik melalui kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman sekarang, peningkatan kompetensi guru, hingga pengembangan infrastruktur pendidikan. Selain itu, program beasiswa dan pelatihan kalian juga harus diperluas untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar global. Pilar kedua dari visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing internasional. Ekonomi Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, kita harus meningkatkan daya saing global kita. Pemerintah berupaya memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis seperti industri manufaktur, pertanian, dan jasa dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses produksi dan distribusi. Sektor ekonomi kreatif dan digital juga terus dikembangkan untuk memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Indonesia.
dalam hal inovasi dan kreativitas anak muda. Transformasi ekonomi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional dan memastikan kita tidak tertinggal dalam arus perdagangan global. 3. Pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Pilar ketiga adalah pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, pemerintahan yang kuat dan efektif sangat dibutuhkan untuk mengawal dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana. Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi. Untuk itu, pemerintah terus menggalakkan reformasi birokrasi, memperkuat lembaga anti korupsi, dan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Dengan pemerintahan yang bersih, kita dapat menjamin bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pembangunan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Selain itu, demokrasi adalah modal sosial yang sangat berharga. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak asasi manusia harus terus dijaga dan dipelihara. Demokrasi yang sehat akan menciptakan stabilitas politik dan sosial yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya pembangunan nasional. Keempat, pembangunan berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Pilar terakhir namun tak kalah penting adalah pembangunan yang berbasis pada lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kita tidak bisa berbicara tentang pembangunan jangka panjang tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Kita memiliki hutan tropis, lautan yang luas, dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, semua itu kita harus kelola dengan bijaksana agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berarti meminimalisir kerusakan lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dari membatasi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, konservasi hutan, perlindungan satwa, serta pengelolaan sumber daya laut juga menjadi fokus utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan dan peluang menuju Indonesia Emas 2045. Namun, perlu diingat bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari segi domestik, kita masih harus menghadapi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Di tingkat global, persaingan ekonomi semakin ketat, sementara krisis iklim dan dinamika politik dunia juga mempengaruhi stabilitas nasional. Meskipun demikian, tantangan ini juga menghadirkan peluang bagi kita untuk berinovasi dan mencari solusi kreatif. Dengan persatuan dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademis, dan masyarakat, saya yakin kita mampu mengatasi setiap tantangan dan mencapai tujuan besar kita. Demikianlah pembahasan mengenai program pemerintahan Indonesia Emas 2045. Mari kita satukan tekad, tingkatkan kualitas diri, dan selalu berinovasi agar Indonesia Emas 2045 benar-benar menjadi kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.